Halo, hari ini saya ingin membahas tentang kemajuan teknologi dan juga hubungannya dengan spiritual. Apakah kemajuan teknologi ini diiringi dengan kemajuan spiritual ataukah sebaliknya? Seperti yang kita ketahui, teknologi dan juga sosial media saat ini telah bertumbuh dengan sangat pesat. Dengan berbagai teknologi yang baru, manusia jadi dimudahkan dalam segala hal. Misalkan kita dapat mengirim foto maupun video dengan mudah sekarang. Bahkan kita pun juga bisa bekerja dengan memanfaatkan teknologi. Jadi kita tidak harus pergi ke suatu tempat itu, namun kita bisa melakukannya secara online. Namun, di balik manfaat dari kemajuan teknologi itu, apakah ada dampaknya dan juga bagaimana hubungannya dengan spiritual? Nah, di satu titik, saat Anda ataupun kita berlama-lama dengan teknologi, ya sebut saja handphone ataupun sosial media. Saat kita berlama-lama menggunakan handphone dan juga sosial media, pernahkah kita menyelami atas apa yang kita rasakan? Pernahkah saat Anda terlalu lama memegang handphone maupun melihat sosial media terlalu lama, pernahkah kalian justru merasa pusing, justru merasa mual, bahkan kita kadang itu menjadi bad mood. Mungkin untuk orang-orang yang kurang peka bisa menggunakan handphone maupun sosial media dengan jangka waktu yang lebih lama. Namun untuk orang-orang yang memiliki kepekaan lebih, justru terkadang itu tidak bisa menggunakan handphone maupun sosial media dengan jangka waktu yang begitu lama. Orang-orang yang memiliki kepekaan terhadap energi justru kadang bila berlama-lama menggunakan sosial media itu justru tidak merasa senang, malah akan justru merasa insecure atau tidak tenang. Kenapa hal ini dapat terjadi? Ya, seperti yang kita ketahui, contohnya di media sosial saja saat ini. Media sosial itu pasti akan dipenuhi dengan gambar-gambar atau postingan-postingan yang merupakan suatu postingan yang berupa momen kebahagiaan ataupun menceritakan kesuksesan dari orang tersebut. Dengan menggunakan sosial media sendiri pun, kita itu dapat mencari gambar-gambar maupun video yang benar-benar ingin kita lihat. Atau kita bisa dengan mudah mencari hiburan ataupun mencari sesuatu yang menyegarkan otak kita. Namun tahukah kalian, kita itu tanpa disadari, lama-kelamaan kita justru menjadi ketagihan akan rasa senang ataupun ketagihan dengan sesuatu yang sangat ingin kita lihat. Contohnya, kita itu mungkin memiliki sebuah hobi mobil ataupun hobi game. Mungkin yang teman-teman yang wanita memiliki hobi melihat perhiasan ataupun melihat tas yang bagus. Nah, dengan sosial media ini, kita itu bisa dengan mudah mencari sumber gambar-gambar yang kita inginkan. Secara tidak langsung itu memuaskan rasa ingin kita dan dapat membuat kita bahagia sejenak. Namun tanpa disadari, secara lama-kelamaan rasa bahagia dan juga kepuasan itu lama-lama kita ini menjadi terasa kebal dengan rasa kesenangan dan juga kebal dengan rasa kepuasan.
Sehingga lama-lama kita akan terus mencari sesuatu, baik berupa gambar, video, maupun hal-hal yang lebih menyenangkan kita lagi. Contohnya ya, kita dulu melihat mobil yang biasa, misalkan mobil Innova atau Fortuner, kita sudah merasa senang, bahagia. Namun setelah lama dan semakin sering kita melihat, lama-lama standar kesenangan kita ini pun juga naik. Saat melihat Innova, mobil Fortuner, maupun misalkan tas bermerek yang harganya 10 juta, semakin sering kita lihat, seperti lama-lama kita itu merasa kebal dan kita itu membutuhkan sesuatu yang lebih di atasnya lagi. Maka dari itu, dari level mobil Fortuner, kita pun lama-lama mencari mobil sport. Kita baru bisa senang, baru bisa merasa terhibur ketika kita melihat mobil sport. Sama dengan contohnya misalkan dulu saat kita memiliki maupun melihat barang tas ataupun perhiasan yang harga 10 juta, mungkin dulu itu kita sudah merasa senang, sudah merasa terhibur. Namun semakin sering kita melihatnya, lama-lama standar dari kesenangan kita ini pun meningkat. Dari yang sebelumnya kita terhibur hanya dengan tas 10 juta, kita jadi baru terhibur mungkin dengan tas yang harganya ratusan juta. Nah, tanpa disadari, kita itu terus-menerus mencari dan menelusuri hal-hal yang tentunya akan membuat kita bahagia. Namun tanpa disadari, setelah lama-kelamaan, kita pun menjadi kebal akan hal-hal yang sebelumnya membuat kita bahagia. Jadinya, kita itu hari-hari merasa lebih hampa, lebih kurang bisa bersyukur, dan rasanya itu juga seperti kehilangan arah. Seperti kita itu bingung akan diri sendiri, ya seperti kita itu mati rasa ibaratnya, karena kita terlalu sering melihat dan mencari hal-hal yang membuat kita bahagia ataupun senang. Ya istilahnya anggaplah hal-hal yang membuat kita bahagia itu seperti gula. Kita tiap hari meminum gula itu, dan saat kita tidak puas kita menambahkan porsinya agar lebih manis. Nah lama-lama kelamaan setelah dikonsumsi tiap hari, kita pun akan lebih mati rasa terhadap hal-hal yang manis. Mungkin hal yang sebetulnya gula sedikit bagi kita sudah manis, ternyata hal tersebut setelah dikonsumsi secara terus-menerus tidaklah lagi sama. Mungkin dahulu 2 sendok gula itu sudah manis bagi kita. Namun setelah kita konsumsi terus, 2 sendok tersebut tidaklah manis lagi bagi kita. Kita baru terasa manis jika 4 sendok. Nah, itu sama halnya dengan kemajuan teknologi dan juga sosial media yang ada selama ini. Dengan tuntutan zaman yang terjadi sekarang, persaingan itu juga makin susah. Otomatis orang-orang dalam teknologi dan juga sosial media pun dituntut agar bisa lebih kreatif dan juga lebih dapat memikat orang-orang dengan konten yang lebih bagus lagi. Otomatis di sosial media pun standar dari konten yang bagus itu pastinya akan terus meningkat. Karena orang-orang ini juga semakin kebal dengan hal-hal yang biasa. Jadi orang-orang pun juga dituntut dengan konten yang semakin wow, semakin kreatif, dan juga yang semakin menggoda dan membuat orang lain bahagia. Nah, akibat dari tuntutan-tuntutan itu, secara tidak langsung kita pun melihat dan banyak konten-konten yang semakin bagus berseliweran.
kita pun mengikuti dan juga menontonnya hari demi hari. Karena kita sendiri juga seperti mencari suatu kesenangan maupun hiburan. Nah, namun tanpa disadari, kita lama-lama juga menjadi semakin kebal dengan konten-konten tersebut. Lama-lama kita juga, ya mungkin dahulu kita itu lihat hal yang lucu sedikit sudah tertawa. Namun dengan begitu banyaknya dan begitu seringnya kita melihat hal-hal yang semakin lucu, kita tidak lagi mudah untuk tertawa. Nah, hal-hal psikologis seperti itu sebenarnya terbawa ke kehidupan kita sehari-harinya. Seperti ya kita jadi merasa hampa di dunia ini ya karena itu tadi, karena kita sudah terlalu sering dicekoi dengan hal-hal yang membuat kita bahagia. Justru karena kita sering dicekoi dan memakan hal-hal yang menurut kita menyenangkan itu, justru itu merupakan bumerang bagi jiwa, pikiran, dan juga spiritual kita. Maka dari itu bisa kita temui orang-orang di zaman sekarang itu juga jadi lebih tidak peka ataupun mati rasa terhadap lingkungan dan juga orang sekitar. Ya karena mungkin di media sosial kita juga jadi sering melihat hal-hal ataupun kekacauan gitu. Jadi kita melihat lingkungan sekitar kita yang kacau kita itu juga jadi kesannya seperti udah biasa, seperti udah umum. Jadi ya reaksi kita saat ini ya pastinya banyak dari kita menjadi cuek. Dengan orang terdekat pun secara tidak langsung kita juga menjadi renggang. Ya karena kita terbiasa melihat sesuatu yang romantis, melihat sesuatu yang wah, yang wow gitu. Kita itu secara nggak langsung juga jadi kurang bisa menghargai orang-orang yang ada di dekat kita. Ya misalkan kita itu sudah terlalu banyak lihat konten-konten maupun film yang romantis. Otomatis orang yang di dekat kita itu kan tidak mungkin akan seromantis dan juga se-wow yang ada di film-film maupun media sosial. Jadinya kita pun dengan orang sekitar yang biasa-biasa ini, kita pun jadi rasanya itu mati rasa dan juga kita jadi enggan maupun ya mungkin males, bahkan kita itu tersenyum ke orang itu aja jadi males gitu. Karena rasa kita itu secara tidak langsung menjadi kebal dan tidak lagi peduli dengan apapun yang terjadi. Dengan seiringnya perkembangan zaman dan juga media sosial, kita itu seharusnya spiritual kita itu juga harus bisa berkembang. Ya contohnya, saat kita banyak melihat media sosial, otomatis kita itu juga harus banyak menetralkan diri kita dengan banyak grounding maupun meditasi. Karena meditasi maupun olah rasa itu sebenarnya dapat mengembalikan kepekaan kita terhadap orang lain dan juga energi dari alam. Namun, akibat terlalu banyak mengonsumsi sosial media dan juga teknologi, pikiran kita itu cenderung sangat aktif dan susah untuk mencapai ketenangan. Nah, di sisi lain, meditasi itu adalah menenangkan diri dan juga menenangkan pikiran kita. Otomatis karena kita terbiasa dengan pikiran yang sangat aktif, kita itu dalam bermeditasi pun tidak bisa fokus. Karena ibaratnya
media sosial dan teknologi itu adalah sesuatu yang mempermudah kita, mempermudah dan membahagiakan kita. Itu ibaratnya itu adalah gula yang manis. Sedangkan meditasi itu adalah kebalikannya, yaitu menenangkan pikiran kita dan juga menenangkan jiwa kita. Ibaratnya meditasi itu adalah sesuatu yang pahit. Pokoknya sesuatu yang berkebalikan dengan rasa manis. Nah, otomatis saat kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang manis, begitu kita mencoba maupun mencicipi sedikit sekali yang pahit ataupun asam, pasti rasanya akan sangat menusuk dan tidak enak. Nah, itu sama dengan halnya dengan meditasi itu sendiri. Jadi karena kita sudah terlalu sering dicekoi dengan konten-konten yang membuat kita bahagia, maka otomatis saat kita berusaha menenangkan diri kita, berusaha meditasi, otomatis kita itu akan nggak bisa tenang. Bahkan duduk sebentar saja itu otomatis badan dan pikiran kita itu sudah berontak dan lari kemana-mana. Nah, tentunya rasa yang pahit ataupun penawar itu kan tentunya tidak enak ya. Maka dari itu orang-orang pada zaman ini, pada zaman yang dimana teknologi semakin maju ini, juga orang-orang itu ya semakin enggan, semakin ogah untuk melakukan meditasi. Ya karena meditasi tadi itu sangat tidak mengenakan dan benar-benar sangat menyiksa, akibat kita sudah terlalu sering dicekoi dengan kebahagiaan. Dan ditambah lagi edukasi yang sangat minim, otomatis sangat jarang orang-orang yang membahas hal-hal seperti ini. Ya meskipun ada yang membahas, otomatis orang-orang itu juga tidak akan suka dengan bahasan yang tipe seperti ini, ya karena rasanya itu pahit, melelahkan, menjenuhkan, dan membosankan. Otomatis orang-orang ya akan larinya ke hal-hal yang manis itu tadi. Meskipun lama-lama kita semakin mati rasa, namun kita itu sudah menjadi kecanduan akut. Jadi seperti kalau tidak kemasukan yang manis itu justru rasanya tidak enak ya karena kita itu sudah kecanduan. Nah, sedangkan namanya orang yang kecanduan kan pasti sangat susah untuk mengakui dirinya sendiri bahwa dirinya itu telah kecanduan. Ya maka dari itu akibatnya imun kita, pikiran kita, jiwa kita itu juga semakin lemah. Otomatis saat jiwa, pikiran, dan juga imun kita yang semakin lemah ini, kita jadi mudah sekali terserang berbagai macam penyakit. Penyakit pun juga tambah aneh-aneh, sedangkan pikiran, jiwa, dan imun kita semakin lemah. Otomatis banyak dari kita yang menjadi mudah sakit, ataupun ada permasalahan sedikit, kita pasti akan lebih gampang mengalami depresi. Nah, fatalnya hal ini tuh seperti bola salju yang menggelundung. Semakin hari semakin pesat itu juga semakin besar dan susah untuk dikendalikan. Nah, tentunya jika dari orang-orang itu tidak menyadarinya, tentunya bertambah tahun akan menjadi ancaman yang besar bagi manusia itu sendiri. Ditambah lagi tuntutan dari sistem hidup ini, di mana sekarang itu iklan dan apapun pekerjaan itu serba online. Otomatis banyak dari kita itu juga menjadi lebih ketergantungan dan juga dituntut untuk menggunakannya. Para pabrik ataupun toko-toko sendiri otomatis kan menggunakan
sarana HP, sarana sosial media untuk promosi. Otomatis mereka sendiri pun tidak mungkin koar-koar untuk meninggalkan sosial media. Ya otomatis yang ada itu kita dibuat bagaimana caranya agar tetap ya ingin pakai sosial media itu sendiri. Seperti di film Netflix yang pernah saya lihat itu, seperti media sosial itu pasti memperbarui algoritmanya. Algoritma baik seperti dari ya sosial media itu otomatis diperbarui agar orang tetap membuka sosial media itu. Dari contoh simpel saja, coba kalian lama seminggu ataupun 2 minggu tidak membuka sosial media. Otomatis di email Anda itu pasti muncul suatu notifikasi yang berisi tentang ya kayak kamu melewatkan kabar-kabar terbaik dari orang yang sering kamu stalking. Nah sebenarnya kita itu suka buka apa, suka search apa, siapa yang kita stalking itu sebenarnya kan tersimpan dalam algoritma. Nah, algoritma itu tersimpan tadi ya tujuannya supaya mereka itu tahu, oh kamu itu sukanya mobil. Maka dari itu mereka akan terus-menerus memunculkan sesuatu yang kamu suka tadi. Ya tujuannya apa? Ya tujuannya agar kamu sering dan tidak meninggalkan sosial media itu. Jadi ya di zaman sekarang itu benar-benar sangatlah susah ya. Karena teknologi dan juga sosmed itu sudah seperti berdampingan dan juga merupakan kebutuhan utama dari setiap manusia. Mungkin bagi kita yang menyadari maupun mengalami hal ini, bagi orang-orang yang eling dan waspada, hendaknya kita itu banyak-banyak menetralkan diri. Kita itu tidak boleh diperbudak oleh teknologi, namun kita itu harus bisa memanfaatkan sewajarnya tanpa kecanduan. Nah, mungkin hal itu sulit karena ya kita sudah terbiasa dan lama tidak menyadarinya. Mungkin kita harus memiliki tekad yang kuat untuk benar-benar melakukan meditasi secara rutin. Meskipun itu melelahkan maupun membosankan, namun hal tersebut sangat baik bagi jiwa dan juga pikiran kita. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan dari saya. Terima kasih untuk yang telah menyimak hingga akhir.